Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Ibadallah rijalallah aghisuna li ajlillah wa qulu a'udana lillah asa nahda bi fadlillah la ilaha illallah la
jamaah Majlis Ta'lim Al-Idrus. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada sebagian atau segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, yang menyuruh kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Hendaklah ada dari segolongan umat itu ada yang menyuruh kepada kebaikan, berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Artinya apa? Kita sebagai umat Islam ini tentu kalau kita berperang seluruhnya di medan jihad fi sabilillah, tidak ada orang yang memberikan pelajaran kepada umat, maka akan bodohlah umat tersebut. Maka hendaklah dibagi tugas. Seorang ulama, sebagian mereka tugasnya adalah menyeru, memberikan nasihat kepada umat. Tidak harus semuanya memberikan nasihat kepada umat, tidak harus semuanya itu menjadi ulama, tidak. Tetapi kalau untuk memberikan menyeru, semuanya berkewajiban, karena kita adalah manusia yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf. Kamu dilahirkan sebagai manusia yang terbaik, yang untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Ya. Kita umat Islam, umat Muhammad itu adalah umat yang terbaik dari umat-umat terdahulu. Ya. Karena kita ditugasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyeru, ya, untuk memberikan nasihat kepada umat, untuk memberikan nasihat kepada satu golongan, untuk memberikan nasihat kepada keluarga kita. Kalau sudah diberikan nasihat, kalau mereka turut, itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak mendapatkan hidayah, mereka tidak akan turut. Ya. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dalam ayat yang lain, dan tetaplah memberi peringatan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan tetaplah memberi peringatan kepada orang-orang yang beriman. Karena memberi peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau tidak ada, misalkan di dalam suatu kelompok, di dalam suatu kampung, di dalam suatu kelurahan, tidak ada segolongan orang-orang yang menyeru, tidak ada seorang ulama yang menyeru untuk berbuat kebaikan, tidak ada seorang ulama untuk mencegah kemungkaran, maka apa yang akan terjadi? Pasti satu kampung tersebut atau satu negara tersebut akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntung kita apabila ada ulama-ulama yang memberikan nasihat kepada kita. Karena memang tugas mereka, dan kita sebagai umat, kita harus bangga kepada ulama-ulama kita. Memang cara berdakwah para ulama-ulama kita berbeda-beda. Ada yang keras, ada yang sedang-sedang saja. Bahkan ada yang tidak berani berbicara. Mereka hanya untuk dirinya sendiri. Namun bagaimanapun keadaan kita, apakah ulama itu ulama yang keras? Kalau memang tujuannya, niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wajib kita mendukung mereka. Kalau memang tujuannya mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggikan kalimat Allah, meninggikan agama Allah, maka kita harus mendukung mereka. Kita tidak mampu dengan tenaga kita,
Kita tidak mampu dengan fisik kita, dengan doa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka. Ini tugas seorang ulama, menyeru kepada umat. Seorang nabi itu adalah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala wahyu. Maka dalam aqaid nabawiyah itu kita harus yakin bahwa seorang rasul itu adalah rajulun uhiya ilaihi bisar'in wa lam yu'mar bitablighihi lil khalqi. Seorang nabi itu adalah seorang laki-laki. Jadi tidak ada seorang nabi atau seorang rasul itu perempuan. Tidak ada. Ya. Seorang rasul atau seorang nabi itu adalah laki-laki. Ar-rajulun uhiya ilaihi bisar'in wa lam yu'mar bitablighihi lil khalqi. Ini nabi. Seorang nabi itu adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukum syara, dan dia tidak wajib menyampaikan hukum tersebut, tidak wajib menyampaikan wahyu tersebut kepada makhluk, kepada manusia. Artinya apa? Artinya ilmunya hanyalah untuk dirinya sendiri. Lain dengan rasul. Rajulun uhiya ilaihi bisar'in wa umira bitablighi lil khalqi. Seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukum syara dan wajib menyampaikannya kepada makhluk, kepada manusia. Ini seorang rasul. Jadi setiap rasul itu adalah nabi. Nabi bukan seorang rasul. Jadi setiap rasul itu pasti dia adalah nabi. Seorang nabi belum tentu dia seorang rasul. Ya, itu. Jadi seorang rasul itu adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada manusia, kepada makhluk ini. Ya. Di antaranya kita mempunyai nabi. Nabi kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Jibril, diberikan Al-Qur'an, mukjizat, yakni Al-Qur'an. Itulah pedoman hidup kita. Maka kita harus taat apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an, karena itu adalah perintah Allah. Jadi seorang rasul itu adalah pesuruh Allah yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan perintah Allah tersebut agar apa? Agar manusia itu bahagia di dunia maupun di akhirat. Untuk kita sebetulnya, untuk kita sendiri, perintah Allah itu ya agar kita bahagia di dunia maupun di akhirat. Kalau yang tidak mau turut perintah Allah Subhanahu wa taala, maka jelas dia tidak akan bahagia. Tidak akan bahagia walaupun di dunia dia bahagia, dia orang kaya, dia berkecukupan nanti, tapi di kelak di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang rugi, termasuk orang-orang yang tidak bahagia. Kita di dunia hidup serba apa adanya, kita hidup di dunia serba kekurangan, namun kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat nanti kita termasuk orang-orang yang berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Seorang rasul itu adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dipilih oleh Allah, bukan manusia sembarangan. Baik itu dalam akhlaknya, makanya Nabi kita itu dipuji oleh Allah tentang akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad mempunyai akhlak yang agung, mempunyai akhlak yang luhur. Dipuji akhlak Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya puji itu ada 4 macam. Puji qadim alal qadim, ya. Puji qadim alal hadis, ya. Kemudian puji hadis, puji qadim alal hadis, kemudian puji hadis alal qadim, ya. Allah memuji dirinya sendiri, ya. Seperti dalam Al-Qur'an kalimat
La ilaha illallah, tiada Tuhan selain aku. La ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Itu puji qadim alal qadim. Allah memuji dirinya sendiri. Ada puji qadim alal hadis, puji Allah kepada makhluknya. Allah itu memuji kepada makhluknya. Contohnya, wa innaka la'ala khuluqin adim, sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang luhur. Allah memuji makhluknya. Allah memuji hambanya, yakni Allah memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang rasul itu adalah manusia pilihan, ya, baik dalam tingkah lakunya itu dijaga oleh Allah, maksum, artinya dipelihara dari hal-hal perbuatan yang haram, yang makruh, yang menyalahi, ya, yang menyalahi keutamaan dijaga oleh Allah. Baik yang haram, yang makruh dijaga. Jangan sampai seorang nabi itu, seorang rasul itu berbuat seperti itu. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus yakin bahwa seorang rasul itu adalah pesuruh Allah, utusan Allah. Maka apa yang disampaikannya itu benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus yakin sifat Rasul yang pertama itu yang harus kita imani, yang harus kita yakini itu adalah wa yajibu fi haqqir rusuli alaihi wassalatu wassalam apa as-sidqu wa didduha al-kidbu. Jadi wajib bagi para Rasul alaihi salatu wassalam itu adalah mempunyai sifat sidik, artinya benar. Lawan dari sidik adalah kizib, artinya dusta. Ya. Jadi seorang rasul, seorang nabi, seorang rasul dan nabi itu adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dia sampaikan itu memang benar datangnya dari Allah. Ya. Jadi seorang perkataan nabi, seorang perkataan rasul itu ada dua macam. Ada yang sesuai dengan buktinya, ada yang tidak sesuai dengan bukti. Artinya apa? Ada yang sesuai dengan perkataan dan perbuatannya. Ya, perkataan Nabi seperti ini, perbuatannya seperti ini. Tetapi ada yang tidak sesuai dengan buktinya. Kita harus meyakini dengan i'tiqadnya saja, dengan keyakinannya saja. Ya, ya. Jadi ada dua macam. Perkataan Rasul sesuai dengan buktinya. Ya. Perkataan Rasul, perbuatan Rasul itu sesuai dengan buktinya. Lalu yang kedua tidak sesuai dengan buktinya. Ya. Sesuai dengan i'tiqadnya saja, sesuai dengan keyakinannya saja. Contohnya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditanya oleh sahabat yang bernama Dzul Yadain dalam salat zuhur, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salam, mengucapkan salam padahal salat itu baru 2 rakaat. Ya, baru 2 rakaat. Bertanyalah Dzul Yadain ini kepada Nabi, "Ya Rasul, apakah solat ini, solat zuhur ini diringkas? Apakah solat ini diringkas ataukah cukup sampai di situ?" Kata Rasul, tidak diringkas dan tidak itu, kata Rasul. Padahal sebetulnya Rasul itu lupa, ya sebetulnya. Tapi jawabannya Rasul itu tidak sesuai dengan bukti. Kenyataannya sholatnya 2 rakaat. Ya. Makanya Rasul langsung menambah 2 rakaat lagi. Kenapa harus terjadi perbuatan seperti ini? Ini adalah tasri. Tasri itu artinya penjelasan untuk umatnya. Ya. Penjelasan untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kita melakukan sholat lupa dalam rakaat itu 2 kali, misalkan 2 rakaat tahiyat awal,
kita mengucapkan salam, assalamualaikum misalkan. Nah itu. Jadi bisa ditambah lagi 2 rakaat, tidak harus diulang lagi dari awal. Ditambah lagi 2 rakaat. Itu penjelasannya. Jadi tidak sesuai dengan bukti, tapi keyakinan, sesuai dengan keyakinan. Jadi ada perkataan Nabi itu sesuai dengan buktinya dan ada yang tidak. Dan kita harus meyakini sesuai dengan i'tiqad kita. Ini saja untuk kajian kita. Baik, Bapak dan Ibu, saudara-saudara jemaah Masjid Ta'lim Al-Idrus, dalam pertemuan kita yang lalu kita membahas tentang masalah waktu-waktu salat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Firman Allah Subhanahu wa taala, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban bagi kita orang-orang yang beriman dan sudah ditentukan waktu-waktunya. Sudah ditentukan waktu-waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat zuhur itu sudah ditentukan waktunya oleh Allah.